Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Puluhan warga Jalan Bontolanra, Kecamatan Tamalate, Makassar terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat sejumlah warga mempertahankan tanah mereka seluas 6.150 meter persegi. Aparat kepolisian ini berusaha membubarkan warga karena salah seorang pengusaha yang mengklaim memiliki tanah tersebut berusaha memagari tanah tersebut. Kericuhan antara aparat kepolisian dengan warga Jalan Bontolanra, Kecamatan Tamalate, Makassar ini terjadi saat aparat kepolisian berusaha membubarkan warga yang mengklaim sebagai ahli waris dari Daeng Nahang, mempertahankan tanah mereka seluas 6.150 meter persegi. Sejumlah ibu-ibu ini terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Bahkan warga berusaha menghentikan sebuah truk yang sedang menurunkan pagar yang terbuat dari beton. Kericuhan ini berhenti setelah aparat kepolisian dan warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah mundur. Ini tanah tahun 1968 menginjak saya sebagai dewasa. Saya menguasai sampai sekarang, Pak. Kenapa kalau dia memang miliknya, kenapa baru mengkomplain 2010? Dan juga ada beberapa polisi saya laporkan di Polda sudah sudah selesai itu, Pak. Tapi berkas saya dikirim ke pengadilan negeri. Sampai di pengadilan negeri ini, Pak, berapa kali mengikuti sidang semua karena tuduhan kita pidana. Ternyata kita menang ini perkara, Pak. Sudah ada bukti dari Mahkamah Agung. Kenapa tidak diterima lagi? Beberapa hari sebelumnya, sejumlah warga pun sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama. Di tanah seluas 6.150 meter persegi tersebut diklaim dimiliki oleh Haryadi yang merupakan pengusaha dan Nahang yang merupakan warga setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Tim pencari pesawat Malaysia Airlines asal Indonesia hingga kini belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan MH370. Meskipun melakukan pencarian 2 kali dalam sehari melalui jalur udara dengan menyisir kawasan Selat Malaka, TNI Angkatan Udara belum juga berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat berpenumpang 239 jiwa tersebut. Pesawat Intai milik TNI Angkatan Udara yang dikerahkan Indonesia untuk mencari keberadaan pesawat Malaysia Airlines dengan menyisir kawasan Selat Malaka hingga kini belum menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat tipe Boeing 777-200ER tersebut. Bahkan meskipun melakukan pencarian sebanyak 2 kali dalam sehari pada Jumat pagi, tim pencari MH370 lagi-lagi hanya menemukan kapal-kapal perang Malaysia maupun kapal pengangkut barang serta nelayan yang juga melakukan pencarian di kawasan Selat Malaka. Tempat kedua pencarian difokuskan setelah kawasan Laut Cina Selatan yang diduga tempat jatuhnya pesawat. Selain itu, saat pesawat Intai TNI Angkatan Udara berusaha melakukan penyisiran di sekitar daratan kawasan Aceh, tim pencari juga tidak menemukan tanda-tanda keberadaan MH370. Indonesia yang mengerahkan 1 pesawat terbang serta 6 kapal yang terdiri dari 5 kapal perang dan 1 kapal induk Basarnas hingga kini masih terus berupaya melakukan pencarian. Meskipun selama beberapa hari terakhir tidak menemukan tanda-tanda keberadaan MH370. Meskipun belum membuahkan hasil, pihaknya akan terus melakukan pencarian dan memfokuskan pencarian di kawasan Selat Malaka, persisnya di seputaran Pulau Andaman yang berdekatan dengan Selat Malaka. Karena berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan 12 negara, pesawat MH370 diduga jatuh di kawasan Selat Malaka ataupun di Laut Cina Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Garuda Indonesia menawarkan bantuan kepada pihak penerbangan Malaysia Airlines dalam bentuk apapun terkait hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada Sabtu pekan lalu. Penawaran dari pihak Garuda tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Malaysia.
Hilangnya pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200ER nomor penerbangan MH370 rute penerbangan Kuala Lumpur Beijing pada Sabtu pekan lalu membuat perusahaan penerbangan milik Indonesia, Garuda Indonesia, angkat bicara. Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar menyatakan perusahaan penerbangan milik BUMN ini siap memberikan bantuan terhadap hilangnya pesawat MH370 tersebut. Emir menyatakan pihak Garuda Indonesia telah menawarkan bantuan tersebut yang dikoordinir oleh pihak Malaysia. Hal ini dikarenakan di mana Garuda Indonesia dan Malaysia Airlines menjadi anggota dalam lembaga penerbangan internasional IATA. Adapun bantuan yang akan diberikan pihak Garuda adalah bantuan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan Malaysia Airlines. Di setiap ada insiden apa-apa, kita tentunya sesama airline selalu membuka diri untuk memberikan bantuan apa yang diperlukan, ya kan? Nah, ini yang kita lakukan. Kita kan sesama anggota IATA dan kita juga mempunyai berada dalam posisi yang sama lah. Nah, oleh sebab itu kita selalu mengatakan ke mereka apa yang kita perlu bantu, kita bantu. Diketahui pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200ER nomor penerbangan MH370 rute penerbangan Kuala Lumpur Beijing hilang kontak sejak Sabtu pagi kemarin. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 negara yang membantu untuk melakukan pencarian, termasuk pasukan TNI Angkatan Udara milik Indonesia yang melakukan pencarian hingga ke Selat Malaka. Dari Jakarta, Dia Windy dan Wayan Agus melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.